Sebelumnya Mas Yusuf, terima kasih Iya. sudah hadir ke sini untuk kita untuk bertemu dengan Bapak. Sebelumnya Mas Yusuf sudah tahu atau belum izin ngapain? Disuruh ngapain? Kita belum. Belum tahu ya. Jadi nanti akan Bapak jelasin. Sebelumnya terima kasih. Ini tadi habis jadinya siapa, Mas Yusuf? Habis jamnya siapa, pelajarannya siapa? Oh, ini Jam kos. Oh, betul hanya kesini untuk bertemu dengan Bapak ini tadi kami dipanggil ya, gitu. mau ngapain? Oh, oke. Ada tugas atau gimana? Iya, Tugas apa? tugas bahasa Inggris Disuruh ngapain? buat wedding invitation. Oh, ini invitation. Oh, jadi ya. Jadi Mas itu sering di sekolah hanya untuk ngerjain tugas. Kadang-kadang. Kadang-kadang lebih banyak di sekolah atau di rumah mungkinnya. Sekolah. Tapi kok Bapak dengar katanya Mas Yusuf suka menunda-nunda tugas, susah menyelesainya kan. Ada guru-guru yang bilang gitu Mas. Emang benar atau tidak itu? Kayaknya benar sih. Enggak. Jadi belum kita lanjut lebih lanjut lagi. Ini sepakatan waktunya untuk mau berapa lama Mas untuk kegiatan ini? 8 jam. 8 jam? Enggak kelamaan. Tadi kelamaan kamu bingung. Baiknya kita satu waktu 45 menit gimana? Kurang lebih bisa nanti fleksibel lah. Jika 30 menit selesai kita selesai. Jika 20 menit selesai kita selesai. Itu gimana Mas? Iya, Enggak apa-apa. Nah, kita lanjut ya. Jadi kan kemarin saya dikasih tahu guru yang mengajar di kelas Masnya. Lah kata guru itu dan juga dari hasil AKPD yang Bapak sebar. Nah, mengerucut kepada permasalahan Mas dalam bidang belajar. Emang ada apa Mas dengan permasalahan itu dalam bidang belajar? Adakah kesulitan atau gimana? Enggak cukup waktunya. Apa? Emang kenapa Pak sampai cukup waktunya? saya kerjaan di rumah. Jadi Mas itu di rumah banyak kerjaan, bukan hanya soal sekolah aja belajar biasa. Kamu di rumah ngapain? Banyak kerjaan. Ya, di sekolah itu saya nyapu dulu. Aku ngepel. Lalu Tadi nyuci baju Mas atau baju Jawa? Semua apa baju Mas doang? saya bilang Lah di anak tunggal gimana? enggak. Berapa Saya saudara? tiga. Tiga bersaudara. Masnya yang ke Satu. lalu adiknya Adiknya cewek cowok? tiga cowok. Cewek cowok gitu. Iya. Tentang anunya selisihnya berapa? Cuma sama yang kedua sama yang ketiga. Saya kedua itu paling 7 tahun. 7 tahun selisihnya itu. Iya. Sama yang dua sama yang ketiga Itu 6 tahunan. jadi Mas di situ paling tua lah, jadi sebagai panutan untuk adik-adiknya. Makanya dari itu Mas susah mengatur waktu mungkin gitu ya dalam belajarnya juga mungkin gitu Mas. Selain kegiatan tadi bersih, nyapu, cuci baju, Mas kalau belajar memang dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi sisa Habis sisa sampai jam 9 mungkin. itu dia belajar atau sampai main game atau gimana? Atau mungkin Akan main game juga. Belajarnya 5 menit, main gamenya lebihnya itu. Enggak. Emang gamenya apa? Kalau bisa tahu. paling apa ya? Sampai Apa? Main game apa? catat Masa? bikin Game online kayak mobile enggak main? Kayak Mobile Legends, FF, jarang. lebih ke main taktik gitu ya. Dan tadi ya kan kita lanjut dari permasalahan Mas tadi ya, dan menuju tentang Mas sulit belajar saat di rumah. Kalau di sekolah bagaimana? Sulit juga atau beda? Kalau di sekolah nyaman jadi Jadi kenapa kok bisa? Emang kenapa? bapak ada mendukung. Oh, jadi lingkungan di sekolah itu mendukung, tidak ada gangguan gitu. Kalau di rumah banyak gangguannya. Emang kalau Mas belajar banyak yang ganggu? Ada itu ganggu? Atau enggak? Enggak. Adik di Blora semua kok. Apa? Adik Dia apa? di Blora. Ini Nah, oh di kota.
di Blora itu. Di Tahu kabupaten Iya. Blora. Lah, Mas di sini? Sendiri sama Mbak. Loh, masa? Ya, Katanya, oh jadi itu untuk rumahnya Mbak itu. Oh, jadi Mas di sini tinggal sama Mbak. ya. Nah, kegiatan-kegiatan selain di rumah, di sekolah, emang ada kegiatan apa lagi? Nggak ada, paling cuma ekstra pramuka. Ekstra apa bukan? Jadi apa sih? Boleh tahu. Jadi di Tiba? Wah, menyita waktu enggak? Masnya lumayan. lumayan menyita waktu. Masih bisa, mas masih bisa membagi waktunya atau enggak? Masih bisa antara belajar, bermain, sama kegiatan kamu tadi masih bisa membagi waktunya. Masih bisa. Lalu kan tadi udah membahas mengenai permasalahan masnya yang sulit membagi waktu ketika belajar di rumah, sedangkan di sekolahan mas baik-baik saja. Apalagi kalau di sekolahan mas kerjakan bagus-bagus sebenarnya itu tadi, tapi ketika di rumah mas kesulitan dalam belajar atau membagi waktu. Sekarang mas ininya apa dari itu tadi? Wah, ketika mas yang ingin mas lakukan agar tidak seperti itu apa? Tidak boleh waktu juga belajar di rumah itu bagaimana menurut mas? Pemahaman? Masih Belum tahu. Kalau boleh ya mungkin mas ya dilatih dengan hal-hal sederhana terlebih dahulu lah, seperti mas belajar membagi waktu ketika kan mas ini berangkat pagi kan jam 7 sekolah sampai jam 2 ya jam 2. jam 2 jam setengah 3 kadang jam 11 gitu kan. Nah, mungkin mas setelah pulang bisa melakukan kegiatan rutinan mas seperti menyapu, mengepel, cuci baju gitu. Kalau boleh tahu, emang mas kalau ngepel nyuci baju jam berapa? Habis asar. Habis asar. Lah setelah pulang itu ngapain? Kegiatan di waktu luang itu. Setelah pulang itu pulangnya biasanya udah rada asar kok. Oh, kemana dulu? Sekolah. Oh, sekolah. Kan ada pulangnya jam 2. Jam setengah 3 kebanyakan, jam 2 cuma sehari doang. Lah, hari Senin pulang jam berapa? Setengah 3. Selasa? Setengah 3. Rabu? Jam 2. Itu jam 2. Emang perjalananmu jauh dari sini? Enggak. Berapa menit? Ini 5 menit. Mungkin istirahat gitu loh, mandi. Pulang sekolah mandi enggak? Atau bersih-bersih dulu? enggak. Langsung bersih-bersih dulu. Iya. Kamis sama jam 2. Iya. Jumat Jam 11. jam 11. Terus habis itu Jumatan. Makan. Habis Jumatan kegiatan nyuci baju. Siang-siang itu nyuci baju. Iya. Sampai Jam setengah 3. nyuci baju lama amat. Manual pakai tangan. Gak mungkin. Ya, kan mungkin masa Seminggu loh kak. Oh, Seminggu iya. sekali itu loh. Sekali doang harus itu biasanya. Iya. Jumat, Sabtu, dan Jumat. Kita jam 1 sampai jam 3. Habis itu ya nyapu gitu ya. Iya. Loh, Ke sekolah. kalau ke sekolah ngapain? Latihan jalan. Jumat itu. Ya. Oh, sampai jam 6. Setengah 6. setengah 6. Lalu Sabtunya Sabtunya pulang jam 1. pulang jam 1. Nah, pulang jam 1 itu sekitar ngapain? Kamu? Jadi Jumat itu diwan, latihan diwan, Sabtunya Sama. kalau minggunya kan pasti nggak banyak kegiatan. Banyak. Loh, apa emang? Ya. Bangun tidur, terus sholat, terus bersih-bersih rumah, Iya. ngepel, nyapu kos, Nyapu kos? Iya. Kosnya siapa ini? kosnya om. Oh, jadi membantu membersihkan kosnya. Iya. Ini kamu tinggal di situ atau enggak? Enggak, saat tinggal di rumah. Ada yang di kosnya ada yang tinggal di? Ada. Emang kosnya sebelah mana? Berapa munah pas Mana sih? Emang mana? bersalam. Di Salam. Oh, situ. Ya. Banyak pas emang sih. Itu yang isi anak apa itu? Banyak kan? Proyek sama anak kuliah. Kuliah mana punya? Iya kan kalau punya. Enggak.
Memang Ya. tuh kosnya kos sewa cowok. Cowok. Jadi kamu yang bersih di situ. Iya. Setiap minggu. Habis itu Kita istirahat. istirahat siang, Iya. bangun. Nah, belajarnya itu kapan? Kamu di rumah? Malam. Malam tadi jam 7 sampai jam 9. Ya. Nah, cara kamu belajar itu seperti apa? Kan ada jenis gaya belajar itu kamu gaya belajarnya seperti apa? Menghafal. Contohnya, menghafal kan mungkin ada tulisan tulis atau tiap kali berulang kali gitu atau gimana? Kayak ditulis Tulis berulang. berulang lalu tiap kali. Iya. Ditulis berulang atau dia dibaca doang? Ya kayak semacam misal saya baca ini terus saya bikin pertanyaan sendiri terus saya jawab. Jadi gitu. Menurut kamu itu belajar dengan cara itu efektif atau enggak? Lumayan efektif. Lumayan. Tapi pernah belajar dengan cara yang lain atau enggak? Saya mendengarin podcast kan itu termasuk belajar, melihat video itu juga termasuk belajar. Pernah nggak? Pernah lewat YouTube? Iya masa covid dulu. Masa COVID. COVID kamu kan? Setelah itu sampai tahun ini. Jadi belajarnya lewat online semua. Iya. Via Zoom gitu ya. Jadi belum pernah belajar dengan cara yang beda, hanya menghafal itu tadi. Kenapa nggak pernah mencoba rasanya? Takutnya malah nggak cocok. Takutnya nggak cocok. Iya. Kan belum dicoba. Kalau udah dicoba mungkin, oh iya nggak cocok. Ya kan kita sudah, kamu udah menjelaskan tentang permasalahan tadi tentang apa itu tadi, kemudian kesulitan saat di rumah, tetapi tidak di sekolah kamu belajar saja. Lalu ini tadi kan kamu masih belum tahu baca mau ngapain. Nah, setelah dijelasin tadi kan kamu banyak kesibukan, tetapi di rumah belajar, tapi kurang efektif, itu kan bisa dikatakan gitu. Karena banyak gangguan yang ada di rumah belajar. Tapi ketika sekolah kamu baik saja. Nah, sekarang kamu coba menulis apa yang kamu ingin lakukan untuk kedepannya. Seperti saya ingin belajar jam segini untuk melakukannya belajar prioritas. Ini sekarang kamu tulis sekarang kamu tulis mulai dari kegiatanmu yang ingin kamu lakukan, membuat jadwal kegiatan lah. Di jam segini saya mau ini, mulai hari Senin. Nah, nanti kamu harus melakukan itu. Ayo. Senin. Nanti baca ya. Iya. Nggak usah. Nah, yang kamu tulis ini kamu yakin bahwa bisa melakukannya, enggak sekedar hanya ditulis doang. Tuh.
kegiatan sekolah nggak usah ditulis nggak apa-apa, ada belajar langsung dipulangin aja. Di sini jam berapa? Ya, 14.45. Ya. 14.30. 45 di jadwal sini sampai mana? 45. Ini silakan minum dulu kalau sambil saya. Nah, dari hasil yang Mas ini tulis, yakin nggak bisa melakukan ini semua? Yakin. Yakin. Ini ya, ya kan tadi udah jelasin mengenai mulai dari pembahasan kesalahan tadi sampai Mas sudah bisa membuat jadwal harian untuk kegiatan Mas. Semoga nanti Masnya bisa menjalankan tentang apa yang Mas sudah tulis di sini tadi, mulai dari Senin, Selasa, jadwal-jadwal yang sudah pasti agar Mas tidak kesusahan lagi dalam memanage waktu. Sekarang kan Mas bisa simpulkan dari hasil kegiatan ini tadi apa? Apa aja yang Mas tangkap dari hasil kegiatan ini apa? Kesimpulannya ya tuh belajar itu jangan takut untuk mencoba gaya-gaya belajar yang baru, dan juga jangan menunda waktu karena waktu itu emas. Ya. Kan kita nggak mungkin waktu menunggu kita, yang ada waktu akan terus berjalan. Nah, kita nggak mungkin memutar kembali waktunya. Nah, kita harus mengikuti waktu. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak kepada kita akan masa depan itu. Karena ini tadi sudah merencanakan dan Mas juga sudah tahu apa kedepannya akan melakukan kegiatan apa, dan sudah ada jadwal-jadwal pastilah untuk kegiatan Mas setiap harinya. Nah, dari kegiatan kali ini saya rasa cukup untuk hari ini. Kita cukupkan sekian dulu. Kita ketemu lagi mungkin dua minggu lagi atau 1 minggu ke depan untuk melihat perkembangan Mas dalam belajar dan
menjalankan yang sudah Mas tulis ini tadi. Jadi harapannya Mas dapat menjalankan dan dapat membagi waktu semaksimal mungkin, apalagi kegiatan Mas banyak di luar sekolah. Seperti tadi yang dijelaskan, harus bersih-bersih, harus jadi latihan pramuka juga, jadi pembinaan pramuka, pengajar pramuka juga. Jadi mungkin Mas awal-awal akan kesusahan dalam membagi waktu, tapi ketika Mas sudah memiliki jadwal tetap, Mas akan paham atau memiliki patokan, oh jam segini kita harus ini, harus belajar, jam segini harus bersih-bersih ya. Jadi jelas Mas depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan seperti ini. Kita jumpa lagi minggu depan gimana untuk melihat perkembangannya Mas. Saya rasa akan cukup. Terima kasih sudah datang ke sini dan dengan berbicara dengan Bapak. Semoga Mas dan belajar juga lebih baik lagi, ditingkatkan lagi, coba belajar yang lainnya agar Mas bisa tahu mana yang lebih efektif menurut Mas dan mana yang ini cocok dengan gaya belajar Mas dan mendapatkan gaya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu malah nangis, Cok.